Ya guys, ada Fortuner nih. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016, sudah baru. Oke, melipir lagi guys ke belakangnya. Ini ada blind fan. Ini masih cukup worth it. Kita langsung coba cek aja dulu. Single din bawaan pabrikan dengan kondisi door trim, plafon masih cukup baik sih kalau menurut gua. Oke guys, kita cek nih, ada mobil 50 jutaan dan ini mobil compact ya. Ini mesin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih, dan kita lagi akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Alto Lelang ini guys. Untuk lebih jelasnya teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini untuk informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga di follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman juga selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Alto Lelang pada event lelang kali ini. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Ada Fortuner nih, kita langsung coba screening aja. Ini adalah Toyota Fortuner G Luxury ya, 2700 cc automatic transmission nih, yang tipe bensin guys. Tahun 2008, odometer di 217 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan Januari 2022 besok atas nama PT nih guys. Eksteriornya C, interior C mesin C, dan diopennya di 132 juta rupiah. Kita coba sedikit screening aja nih di bagian eksteriornya. Belum ada tambahan apa-apa ya, masih polosan, belum ada bulbar. Headlamp masih oke, fog lamp juga masih cukup nih kalau menurut gua. Untuk di bagian velg nih masih OEM dengan kondisi bannya Bridgestone Dweller nih guys, yang tipe HT. Kondisinya sih kurang lebih sekitar 50-60%. Ini tipe yang 2700 cc, jadi ya dibilang boros ya agak boros. Cangkang spionnya nih juga masih oke banget, belum ada korosi. Natatnya nih masih terkategori cukup presisi, dan ini mobil kayaknya juga masih layak pakai banget sih. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya guys. Stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakangnya, roof rail bagian atas, spoiler sama wiper masih ada. Stop lamp ada 2 titik sensor parkir ya di belakangnya. Terus kondisinya nih agak beberapa baret-baret yang butuh di repaint lagi, tapi masih cukup lah kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari unitnya, masih terbilang cukup presisi, hanya ada beberapa warna yang agak sedikit ngemet aja, tapi masih cukup oke. Untuk natatnya masih oke, footstep juga masih oke. Coba intip interiornya. Nah, kalau di bagian interiornya nih, joknya masih oke semuanya, belum ada yang sobek-sobek. Konsol tengah, terus di armrest di kompartemen tengah masih oke. Plafon masih cukup nih guys. Nah, kalau di bagian dashboard ini masih oke, setir juga teksturnya masih terlihat cukup apik ya, dan interiornya ini masih kategori C lah. Jadi kalau teman-teman tertarik nih bisa langsung gunain nih, bisa langsung dipakai nih guys. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Fortuner 2700 cc tipe G nih, yang luxury ya, masih tipe bensin, tahun 2008 guys. Dan ini diopen di 132 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys. Ini adalah Mazda 2 ya. Depan kita nih ada Mazda 2 1500 cc yang warna merah ya, automatic transmission tipe R nih guys, 2013. Odometer di 65 ribuan. Pajak sayang nih notanya nggak ada, jadi masa STNK kalau cek di Samsat online ini bulan 2 2019 guys. Jadi ini lumayan cukup panjang nih guys. Jadi teman-teman harus cek lagi dokumennya di Balai Lelang Alto. Eksteriornya sih C, interior C mesin B, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Nah, kalau kita coba sedikit screening nih di bagian eksteriornya nih, merahnya masih cukup oke ya. Ya, ini masih bisa langsung pakai sih. Terus untuk di bagian headlamp, fog lamp cukup lah kalau menurut gua. Velg sayang sudah gantian dengan kondisi bannya juga sudah diganti, dan ini kondisi ban masih oke sih, sekitar 60%-an. Nat masih terbilang cukup presisi, sudah ada tambahan stiker di bagian cangkang spion warna hitam. Dan untuk ke bagian belakangnya coba kita cek nih guys. Ini adalah sisi bagian belakang, defogger untuk kaca belakang, 3 titik sensor parkir rata bodi bawaan pabrikan, sudah ada kamera mundurnya, stop lamp masih oke, ini cat juga masih baik nih guys, jadi kondisinya sih masih oke sih kalau menurut gua. Nah, kalau di sisi bagian sebelah kanan, ini natatnya juga masih cukup presisi, side skirt juga masih terpasang dengan rapi. Lalu coba kita intip di interior. Nah, ini adalah di bagian interior guys. Untuk di bagian joknya sudah semi sofa seperti ini, warnanya brown ya, agak-agak muda. Lalu di bagian door trimnya ini agak sedikit kusam, di bagian plafon agak sedikit kusam aja. Nah, di bagian setir sih masih oke teksturnya, dashboard masih cukup, dan ini interior sih masih terkategori C nih kalau menurut gua guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Mazda. Ini adalah Mazda 2 tipe R ya, automatic transmission 2013. Menurut gua di open di harga 85 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di Alto Lelang guys.
50 jutaan dan ini mobil compact ya. Ini mesin irit nih guys. Ada di lelangan, kita langsung screening aja. Di depan kita ini ada Suzuki Karimun GL 1000 cc manual transmission 3 silinder ya, tahun 2014. Odometer 79 ribuan. Pajak mati di April 2022 besok. Eksterior C, interior C. Mesin katanya masih di B guys. Dan ini di open di 55 juta rupiah. Coba kita screening nih guys. Kalau di bagian eksterior nih masih terkondisi cukup sih kalau menurut gua, jadi butuh dicuci steam dan dipoles lagi sudah oke lagi guys. Untuk di bagian headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di tipe GL ini. Terus masih ada roof rail di bagian atasnya. Untuk di bagian velg ini sudah gantian ya, tapi dopnya masih dop Suzuki dengan kondisi di bagian bannya kondisinya kurang lebih 40%. Nah ini adalah baret-baret pemakaian yang wajar ya di bagian bodi sebelah kirinya, butuh di spet lagi atau butuh dipoles lagi aja, tapi nat-natnya masih presisi guys. Nah kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp sih masih bening banget ya, masih oke, belum ada wiper di sini, belum ada tambahan spoiler, belum ada sensor mundur juga, tapi kondisi di backdoor sih masih cukup oke sih, masih aman nih. Nah di bagian sisi sebelah kanannya ini masih cukup baik juga ya, nat-natnya masih presisi, baret-baret wajar aja, dan ini kalau emang teman-teman tertarik bisa langsung pakai nih, mesinnya juga masih jos nih katanya. Kita intip di bagian interior. Untuk di interiornya, joknya nih sarung bawaan pabrikan sudah agak lecek-lecek dan agak sedikit sobek. Head unit single din bawaan pabrikan dengan kondisi door trim, plafon masih cukup baik sih kalau menurut gua. Nah kalau untuk di bagian setir, setirnya nih masih terbilang cukup oke, masih bertekstur. Terus di bagian dashboard juga masih baik nih. Jadi untuk di bagian interior overall nih masih cukup nih guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil compact dan irit, di depan kita ada, ini adalah Suzuki Karimun GL 1000 cc 3 silinder manual transmission tahun 2014. Mesin masih kondisi B ya, masih jos. Di open di harga 55 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Alto Lelang guys. Oke, melipir lagi guys ke belakangnya, ini ada blind fan. Ini masih cukup worth it, kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max blind fan sudah AC 1300 cc guys. Ini tahun 2015. Odometernya di 150 ribuan dengan pajak yang mati di bulan Februari 2022 besok atas nama PT dan ada kirnya nih guys. Eksteriornya nih masuk ke kategori kurang ya karena banyak usamanya, pasti X operasional. Interiornya C, mesin terkategori di C dan di opennya di harga 55 juta rupiah tahun 2015. Gue bilang sih masih cukup worth it nih. Kalau kita lihat nih eksterior ya, sudah banyak usamnya, banyak juga penyak-penyoknya. Terus di bagian headlamp juga ada sedikit ngusam dan juga sudah mudar. Velg sih kaleng ya bawaan pabrikannya. Nat-natnya juga kurang presisi di bagian fender depan sebelah kiri. Terus bagian spion juga udah kusam dan ini ada beberapa bekas X stiker dan kusam di bagian bodi-bodinya. Tapi ya ini karena X operasional jadi masih cukup wajar, ada baret-baret pemakaian juga. Nah ini kalau kita cek di kondisi bagian belakang, backdoornya juga sudah banyak penyak-penyok, kusam segala macam. Terus juga ya ini ada beberapa yang harus di repair body lagi, tapi ya ini cukup wajar lah. Gue masih sering lihat blind fan yang lebih parah dari ini sih. Nah kalau di sisi bagian sebelah kanan nih juga masih cukup oke sih, 2015 ya, masih cukup worth it lah kalau menurut gua, harga 50 jutaan. Dan ini ada beberapa bekas tanda-tanda yang memang harus di spet lagi sih guys kalau menurut gua. Nah kita cek di interior, sudah ada kaca film ya, dan ini juga sudah AC di bagian dalamnya. Ini ya masih cukup oke sih, ada 2 jok masih oke, door trim juga masih cukup lah walaupun kusam di bagian dalamnya. Head unit sudah ada single din bawaan pabrikannya. Untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis, wajar, sudah 150 ribuan kilometernya, tapi dashboard masih oke, plafon ya masih cukup lah. Interior kategorinya masih terkategori cukup guys. Oke, ada mobil niaga. Di depan kita ini ada Daihatsu Grand Max blind fan AC nih guys, tapi belum power steering ya, 1300 cc tahun 2015. Odometer di 152 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai Februari 2022 besok atas nama PT. Eksteriornya kusam menurut gua, interiornya C, mesin terkategori C. Dan ini di open di harga 55 juta rupiah. Masih cukup worth it nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Alto Lelang guys. Dan ini kayaknya bakal diincar banyak orang nih guys. Nah ini harganya sih masih cukup worth it ya. Di depan kita nih ada Daihatsu Terios guys. Ini adalah yang tipe TX 1500 cc manual transmission tahun 2008. Odometer 155 ribuan dengan pajak mati di Oktober 2019 kemarin nih. Jadi salah satu PR. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 55 juta rupiah. Coba kita cek apakah masih worth it apa enggak. Di bagian eksterior sih memang juga agak kusam ya. Sudah ada tambahan bulbar, headlamp, fog lamp masih cukup lah kalau menurut gua. Kalau untuk di bagian velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi ban kurang lebih 40%-an, masih ada spion tanduknya. Roof rail di bagian atas masih ada. Di sisinya nih nat-natnya masih cukup presisi, hanya kotor dan kusam aja, jadi butuh dicuci poles lagi nih guys. Kalau kita cek sampai ke nut belakang ini masih cukup presisi ya.
Ini adalah kondisi di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, spoiler wiper masih ada nih guys, dan di bagian belakang polos ya, nggak ada sensor parkir sama sekali. Cuman agak sedikit keriting nih di bagian tulangan belakang, kayaknya pernah nabrak di bagian belakang, tapi ini sudah di repair lagi. Kondisinya sih masih terkategori cukup ya, karena sudah X-ray kondisi. Nah ini kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan masih cukup presisi, nut-nutnya cuman catnya agak sedikit kusam. Jadi ya wajar ya, tahun-tahunnya juga 2008. Cuman kita coba cek di bagian interiornya. Untuk di bagian interiornya joknya sudah disarung retrim seperti ini ya, warna hijau hitam. Konsol tengah masih oke, belum ada kompartemen di bagian tengah. Di bagian plafon dan juga door trim ini agak sedikit kusam. Nah ini adalah bagian setir, sudah agak sedikit menipis. Terus di bagian dashboard masih oke. Tapi interior overall sih masih C nih guys kalau menurut gue ya. Nah ini nih, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX 1500cc manual transmission tahun 2008. Dan ini diopen di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza G. Harganya sih masih cukup worth it ya. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016, sudah barong nih. Ini dengan odometernya di 180 ribuan. Pajak mati di Oktober 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin B dan electrical masih B, di open di 90 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior warna silver dan masih cukup shiny. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Headlamp masih cukup bening, fog lampnya masih terkategori cukup. Grillnya juga masih oke, cuman ada sedikit yang harus dibereskan ya di bagian grill karena udah ada chrome yang korosi nih guys. Untuk di bagian spion masih cukup oke ya, stainnya juga masih oke, mikanya, chrome-nya juga masih belum korosi. Nutnya ini agak sedikit kurang presisi di bagian sebelah kirinya, tapi untuk di bagian pintu-pintu ke belakang sebelah kiri sampai ke bagian quarter ini masih terkategori C, ini masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih oke, belum defogger ya untuk tipe G ini. Dan ini udah ada N-bar-nya, tapi ada beberapa yang sudah direkondisi di bagian bumper belakangnya nih. Yang ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada dempulan, bekas lecet nih. Dan kondisi sih ya ini masih terkategori C, cuman ada beberapa noda-noda dan kusam nih guys. Ini bagian sisi sebelah kanan dari belakang, ini catnya sih harus butuh dipoles lagi atau di repaint lagi ya, agak-agak sedikit nge-matte seperti ini. Nutnya masih cukup presisi dan kondisi sampai ke depan juga fendernya masih cukup oke. Coba intip bagian interior. Oke, di bagian interior head unit masih bawaan pabrikannya sudah double din ya. Bagian konsol tengahnya masih cukup, joknya juga masih sarungan dan masih oke. Plafon masih cukup baik. Terus di bagian door trim ya agak sedikit kusam aja tapi masih cukup ya. Di bagian setir agak sedikit menipis untuk si tekstur kulitnya. Dashboard masih cukup baik. Interior sih masih terkategori C nih guys. Oke guys, ini adalah kondisinya Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016, sudah barong ya. Eksterior C, interior C mesin masih B nih guys. Di opennya cuma 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Alto. Ini ada mobil yang cukup menarik sih kalau menurut gua. Di depan kita nih ada Suzuki Ignis GX manual transmission warna biru 2019. Odometer masih 17 ribuan, pajak mati di Maret 2022 besok. Eksterior B, interior B, mesin B. Masih terbilang cukup istimewa di Balai Lelang ya. Dan ini diopen di 98.500.000. Tipe GX yang sudah two-tone color, di bagian atasnya warna putih dan warna biru ya di bagian bodinya. Velgnya nih masih OEM dari bawaan pabrikannya dengan kondisi ban masih kurang lebih 70%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, hanya butuh dicuci steam aja nih guys. Pajak juga masih hidup nih, masih cukup panjang ya. Dan ini kondisinya 2019, terbilang masih cukup modern dan masih oke nih. Coba kita intip di bagian interiornya. Di bagian interiornya, di setirnya sudah ada switch modenya dan head unitnya sudah monitor double din bawaan pabrikan. Lalu untuk di bagian joknya ini trim bawaan pabrik dan bahannya durable masih oke banget. Sudah two tone color di bagian dashboard ya, hitam dan putih seperti ini. Plafon masih oke, interior ini masih terasa cukup kayak baru nih guys. Nah sedikit kita cek di sisi belakangnya, ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya ya. Stop lamp masih oke, sudah defogger untuk kaca belakangnya. Untuk di bagian atas masih ada roof railnya dan ini kondisinya masih cukup apik guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih ada mobil yang siap langsung pakai aja. Ada Suzuki Ignis GX 1200cc manual transmission nih guys, tahun 2019. Odometernya masih di 17 ribuan, pajak mati di Maret 2022 nanti. Eksterior masih B, interior B mesin B, dan elektrikalnya ini juga masih kondisi B. Ini masih cukup istimewa di lelangan, di opennya di 98.500.000 nih. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys.
Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Alto Lelang pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa guys, dicek di deskripsi video ini ada informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu bisa mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.